Ini mungkin bisa Roger. ini mungkin bisa dipakai di turnamen atau nggak di mana, karena ini menurut aku masih efektif banget. Aku kemarin terbantai. Dia pakai kombinasinya Johnson sama Beatrix. Beatrix kan. Itu sempat kejadian waktu di Ada pakai. ada kalau nggak salah di hari kedua atau hari pertama aku lupa. Jadi tengahnya itu emang clear cepet. Iya. Mid lane-nya bukan yang muter sama Johnson. Yang Iya, muter tuh Beatrix si dari Beatrix gold lane. kan. Iya. Jadi pas dia nabrak Rapid-nya connect, Di itu Wesker. langsung dibiru sama Wesker juga bisa. Wesker langsung ditatar, Betul. pasti hilang. Nah itu dari Makanya. kemarin aku terbantai gituan. Dan menurut aku itu masih efektif banget untuk di area turnamen. Wow. Dan oke. mungkin bisa dicoba. Bisa? Who knows, ya kan? Yep. Karena udah sebenarnya emang cukup efektif juga sih. Kalau dulu kan kita ngelihatnya kayak Johnson sama Odette, tapi sekarang ada Johnson sama si Beatrix. Banyak lah pokoknya banyak. Tapi buat kalian semua ini dia sebentar lagi kita bakal menuju ke game yang kedua dan don't forget untuk di-share. Kita udah ada 2.300 orang yang menonton turnamen ini. Luar biasa. Terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk kalian semua adik-adik. Luar biasa. Dan ini juga menjadi kesempatan terakhir tentunya untuk Enigma Galaxy, tentunya mereka kalau mau masih menetapkan dan memantapkan langkah mereka menuju ke Grand Final, mereka harus paksa di game ketiga nanti. Yes, benar banget Don. Buat kalian semua, jangan lupakan kita bakal membuktikan Land of Dawn sekarang juga untuk membuktikan antara Alter Ego menuju ke arah Grand Final atau bakal menuju ke game ketiga. Pak Produser, sini. Let's go. Let's go to the Land of Dawn. Jangan mau peluk Pak Produser kamu. Ya ampun, segitunya. Yes, dan kita akan melihat tentunya kali ini dengan adanya pergerakan yang cukup masih standar sih ini waktu menit-menit awal ya. Masih bermain dengan santai. Yang harus diperhatikan adalah di mana dari Karinya ini harus ditekan. Karinya akan bisa menumbangkan Rune nantinya. Now apalagi ini bakal diberebet-berebet dan hilang. Tapi lihat di sini dari seorang Pixie hampir menggunakan flicker ke arah belakang karena damage yang terlalu sakit dari seorang Julian. Stacy melihat Roger yang masih menjadi tidak meta tapi dia berani menggunakan Roger, ini berarti ada calculate entah dari hero nyaman atau dari memang gameplay mereka. Oke. Tapi yang bisa menggunakan Roger ini. Dan Alin memaksa ke arah depan, terperangkap dan first blood akan di tangan dari seorang Alin langsung hilang begitu saja, terlalu memaksakan. Flame shotnya tidak terlalu berimpact untuk mundur dan bahkan di depan sana Crunchy masih memaksa dari seorang Now. Pixie masih bisa mundur ke arah belakang, tidak berhasil ditumbangkan. 2 poin masih dengan 1-0 yang diamankan oleh tim dari Alter Ego. Alin terlalu terburu-buru kalau menurut aku pribadi untuk memaksa masuk ke arah belakang. Oh, agak sedikit memaksakan ya. Tapi kali ini kita akan melihat tentunya dengan first blood yang didapatkan oleh Alter Ego. Sementara dari Nao yang masih coba untuk nge-cover dan masih tarik ulur bersama dengan Crunchy. Tapi ini Crunchy cukup menyeramkan sih dari Tamusnya kemarin, bener-bener ngebantai-bantai. Tapi kita akan melihat apakah Crunchy masih bisa dapetin momentum yang sama seperti kemarin di game kita yang kedua. Sementara dengan adanya pergerakan dari Fancy Nancy di area atas yang masih di babysit juga terkadang sama Run ini membuat tentunya dari Fancy Nancy cukup bisa bilang bebas lah dapetin farmingannya. Dan Alter Ego mereka udah langsung berfokus untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Maylane sudah mulai datang dan juga langsung Tempest of Light dibuka, tapi ternyata retribution dari seorang Stacy masih cukup on point. Oh my god, lihat kontes yang dilakukan memang berani tapi ternyata sayang sekali masih belum berhasil. Dan sedangkan di sisi selanjutnya Rune berhasil mendapatkan watch out dengan cukup baik, walaupun kali ini para pemain dari tim Enigma Galaxy mereka belum dihajar habis-habisan dari segi purple buff-nya. Tapi ini harusnya udah menjadi concern untuk para pemain dari tim Enigma Galaxy ketika mereka sedang berada di under position kali ini. Lihat bahkan Crunchy di arah bottom lane udah tidak bisa meng-outplay Now lagi karena itu dari segi hero-nya kali ini Now diuntungkan dengan regenerasi HP yang cukup tinggi mengucan. Iya, dan kali ini kita akan melihat tentunya dimana pemain-pemain dari Alter Ego mereka masih bisa dapetin tempo early-nya mereka dengan 2-0 mereka yang pertama. Dan kali ini kita bakal melihat dimana dari Enigma Galaxy mereka sepertinya masih coba untuk fokus farming terlebih dahulu. Dan Fancy Nancy kali ini berada di posisi yang kurang baik, tapi Navilera sepertinya berhasil untuk menumbangkan satu pemain yaitu Fancy Nancy, tapi akan ada cukup cepat. Sementara Maylane kali ini yang berusaha untuk membackup satu pemain tadinya. Oke, udah mulai di-push tapi ternyata Maylane tadi sempat pakai ada datanya retri dipakai deh Maylane. Itu dia pakai retribution ice, dia jadi bisa kabur ke arah belakang, ya. Dia bisa ngebut ke arah belakang. Dan bahkan kalau kita bisa bilang tadi dari Pixie juga tidak berhasil menggunakan dengan adanya
poin yang cukup maksimal ya. Jadi Navilera mau nggak mau harus kejar dengan screen yang setidaknya itu satu untuk satu. Dan di sisi lain, Agatha ini terlalu sakit ya damage-nya kalau bisa aku bilang. Para pemain dari tim Enigma Galaxy, mereka harus lebih sabar untuk menunggu momentum. Mereka harus tunggu farming, mereka harus memiliki daya power di arah late game. Karena dari tadi aku lihat di game yang pertama, belum memasuki ke arah late game, mereka sudah ditumbangkan. Dan posisinya ya sekarang, mereka punya Kari, mereka punya Kagura, dan mereka punya Ling. Di arah late game mereka akan cukup kuat, apalagi numbangin seorang Uranus. Uranus tidak akan berarti di arah late game untuk para pemain dari Enigma Galaxy tentunya. Iya, tapi ini semua balik lagi sih, gimana caranya dari Enigma Galaxy mereka bener-bener nge-stopin pergerakan dari Alter Ego Nyx yang sekarang kayaknya masih cukup rapi ya untuk dari segi team fight-nya, dari setup-nya, dan bahkan dari objektifnya ini masih bisa diamankan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego Nyx. Tapi kali ini Enigma Galaxy sepertinya mereka nggak mau kasih kesempatan yang cukup terlalu lama, dan Agatha udah mulai ketahuan posisinya, langsung flicker mundur setelah adanya Molten Side yang di pop up sama seorang Crunchy. Masalahnya di sini yang sangat baik adalah di mana Agatha berhasil melakukan solo pick terhadap seorang Alin. Walaupun turtle-nya yang harusnya di tangan dari tim Alter Ego ternyata di tangan dari Enigma Galaxy dengan cukup cepat. Pixie tidak memiliki satu buah Fataling kembali, tapi lihat dengan perfect maze dia mengganggu pergerakan dari Agatha. Again and again Alin harus lebih sabar, tapi Stacy di arah top lane yang mencoba untuk menuju ke arah satu buah turret di arah top lane, dan lihat Maylin is coming. Coverisasinya cukup luar biasa bagus, mencoba untuk mengganggu ke arah Fancy Nancy, mencoba dipasang begitu saja Navilera, tapi ternyata di sisi sebaliknya Pixie harus ditumbangkan again oleh seorang Agatha. Ini berbahaya sekali. Oke, dan sementara kita melihat dari Alter Ego, mereka bakal berfokus untuk dapetin turret di area mid-nya nih Ji. Ini bakal menjadi turret yang cukup mahal, dan bahkan dari pemain-pemain Alter Ego mereka bisa langsung untuk masuk ke area jungle dari Enigma Galaxy. Wow, kalau bisa kita bilang di sana Crunchy bakal coba ditumbangkan kembali, dan satu hit terakhir Stacy berhasil mendapatkan 1 poin atas Enigma Galaxy kembali. Udah ada Clock of Destiny, dan ini dia Momochan yang udah aku bilang tadi, Enigma Galaxy sooner or later mereka kalau dengan under kondisi kali ini akan ditumbangkan dari segi purple buff dan Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Aku tanpa kamu. Bisa loncat tapi nggak maksimal. Oh, bisa PDKT tapi nggak bisa maksimal juga ya. Dan kali ini kita akan melihat tentunya pemain-pemain dari Alter Ego yang sudah mulai melakukan zoning di area atas. Tapi Navilera ini udah punya damage yang udah lumayan perih sih, karena kita tahu pasif dari Kari ini kan true damage ya. Jadi kalau misalnya semua stacknya connect, wah itu bakal perih banget sih. Ini Nao bisa aja tumbang di tangan seorang Navilera. Yes, benar banget. Itu yang aku bilang, gimana caranya dari tim Enigma Galaxy mereka membawa menuju ke arah late game. Karena mereka itu memiliki power yang cukup kuat untuk di arah late game, dan Alin mungkin tidak akan kehilangan lagi poinnya. Dan dari seorang melee memilih untuk mundur ke arah belakang, tanapat memori dikeluarkan, tapi sayang sekali tidak bisa membuat turret itu tetap bertahan. Dan now hilang begitu saja per match, dan juga Fataling yang baik dari seorang Pixie membuat Navilera sangat bebas untuk melakukan semuanya. Crunchy bakal coba tukar di arah bottom lane, tapi ternyata bakal coba ditumbangkan. Tidak, Crunchy masih memiliki satu buah Vengeance, bakal coba untuk bertahan, mencoba memaksakan, dan bakal lihat di sana satu buah Stable Soft Blade memutari semua para pemain dari tim Alter Ego Nyx dan belum mendapatkan impact apapun. Bahkan dari Crunchy yang harus ditumbangkan dengan 4 orang yang tidak bisa ditahan sama sekali. Purple buff muncul ketika dia melakukan tim fight dari bottom lane. Itu sebuah kerugian yang cukup mahal untuk tim Enigma Galaxy. Dan bahkan kali ini lihat Agatha sebagai pemegang network terbanyak 5.400, sementara Navilera masih bisa cukup unggul dari segi networknya. Farmingannya masih bisa dijaga, tapi Runrun bakal coba terpush, dan bahkan ada Fataling yang connect dari seorang Pixie. Runrun tumbang kali ini di tangan pemain-pemain dari Enigma Galaxy, dan bahkan dengan total yang sudah mulai diinisiasi oleh Enigma Galaxy, mereka bakal dapetin dan ngejar ketertinggalan network mereka. Yang bisa numbangin Karinya kali ini satu hal sih yang bisa numbangin Karinya, Agatha. Agatha bisa nge-burst. Pakai chainnya, dia knock upin, terus di follow up sama Fancy Nancy. Yes, Agatha ini Agatha bisa banget untuk melakukan takedown terhadap seorang Kari, karena so far untuk melihat dari posisi dari Enigma Galaxy sekarang ini, Karinya yang bisa membuat tim Enigma Galaxy menang dalam segi kondisi team fight walaupun dengan under condition kali ini. Tapi lihat Rune Watcha sekarang yang salah, sayang sekali tidak mendapatkan Agatha, karena Agathanya ke kanan, Watchasnya ke kiri. Kalau Watchasnya ke kanan, Agatha tumbang karena Agatha tumbang apa?
Navilera tumbang kan ada Agatha di sana. Iya, sebenar banget. Altarnya nggak connect dan kali ini Nao udah mulai melakukan eksekusi, penculikan dan bahkan mengganggu ke arah farming dari seorang Meilin. Namun masih bisa dihindari, nggak mau terlalu overcommit juga dari seorang Nao. Tapi Nao udah mulai di zoning kali ini oleh pemain-pemain dari Enigma Galaxy dan langsung flicker bersama dengan Fataling bakal coba di pop out. Nao tumbang lagi dan kali ini Enigma Galaxy mereka udah mulai bermain secara 5 stack. Berarti pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus berhati-hati. Nggak boleh nih ada yang namanya sendirian. Oke, berarti butuh 5 orang untuk numbangin seorang Nao. Ini tandanya kondisi yang dimegang dari Enigma Galaxy mereka masih under condition. Karena masih butuh banyak mati orang untuk bisa numbangin Nao. Dan posisi sekarang kali ini dari Purple Buff-nya masih coba diacak-acak. Masih coba diganggu-ganggu. Masih coba dihajar oleh para pemain dari tim Alter Ego nih. Dan meanwhile, para pemain dari tim Enigma Galaxy kali ini mereka coba untuk menyelamatkan Purple Buff yang dimiliki dari seorang Link. Dan bakal coba diadu Retribution kembali. Stacy kembali mengamankan posisi dari Retribution-nya dengan cukup baik. Membuat Meilin again tidak memiliki Purple Buff untuk di menit yang ke-9. Ini akan terlalu berat untuk dia dengan kondisi tertinggal 2000 gold. Dan bakal Fatalingnya miss karena ada Immune Pixie. What are you doing? Memaksakan mengejar rune-rune itu bukan hal yang baik kecuali Bloodihan. Iya. Kecuali Bloodihan, walaupun rune-rune tidak setebal itu, tapi dia masih bisa immune. Iya betul, Power of Nature ini bisa ngimin semua sisi yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Tapi Wild Charge connect, dan bahkan Pixie kali ini tidak akan bisa lari karena langsung di follow up dengan cukup cepat. Dengan adanya satu buah chain dari seorang Agatha membuat Pixie terkena up tadi. Meskipun tadi dari perfect match-nya itu udah keluar duluan ya. Dan bahkan dibalikan keadaannya, tapi lihat di sana para pemain dari tim Enigma Galaxy mereka lagi-lagi berhasil menumbangkan seorang Nao, menukar 1-1, tapi posisi dimenangkan oleh Alter Ego Nyx dengan adanya lock yang dipegang. Agatha mundur ke arah belakang, terlalu sakit, terlalu berani menuju ke arah depan kali ini Momo-chan dari seorang Agatha. Yes, betul sekali, dan kita akan melihat Lord yang sudah diamankan oleh Alter Ego Nyx mulai berjalan ke area bawah. Sementara Alin baru aja menyelesaikan Lightning Truncheon ya. Dan kali ini Run bakal coba untuk menahan pergerakan dari Enigma Galaxy yang mau coba untuk clear cepat minion di area mid. Dan di area bawah sepertinya masih bisa ditahan, tapi ini bakal menjadi Lord yang cukup sia-sia kalau Lordnya tidak dikawal oleh pemain-pemain dari Alter Ego Nyx. Yes, yang kelihatan kan yang sakit itu chain ya. Sebenarnya yang paling sakit itu side. Side-nya. Iya, skill satunya yang muter-muter tuh kalau side-nya jadi gede itu yang paling sakit itu. Dia mungkin buka inisiasinya pakai chain-nya dulu, Ji. Iya. Baru follow up damage-nya tuh dari side-nya. Oke, tapi kali ini lihat Pixie, Fatal Link berhasil mendapatkan satu Roger dan di follow up. Staples of the Stacy still survive, tapi lihat bakal diadu dan tapi kali ini Meilin berhasil mendapatkan satu poin tapi dia harus tumbang juga. Killing spree dapat oleh seorang Nancy menuju ke arah belakang. Pixie belum memiliki Fatal Link kembali, tapi Rune gak bisa menahan damage yang diberikan, tapi Navilera down kali ini. Nancy dan Agatha shutdown. Mega kill, looking for double kill. Tapi lihat Agatha nggak mau lebih masuk dalam lagi. Benar nggak? Yang bisa numbangin Navilera siapa? Agatha doang. Wow. Dan Navilera cuma butuh satu. Apa tuh? Athena Shield sekarang. Athena Shield. Betul Athena Shield. At least burst-nya ke arah Navilera. Navilera nggak tumbang. Kelar, Agathanya nggak, pasti dia nggak bisa gunain swordnya. Iya, tapi gila banget sih. Ini Pixie bagus banget sih. Dia setiap inisiasinya tuh selalu dikomboin sama Flicker plus Fataling. Jadi kayak Alter Ego Nyx bener-bener harus siap-siap banget semua inisiasi yang bisa dibuka sama seorang Pixie. Karena berkali-kali kita ngeliat Fataling yang dibuka sama Pixie itu nggak kayak dry ya skill doang yang dipakai, tapi gimana caranya dikomboin dengan adanya Flicker sehingga membuat inisiasi kejutan yang tidak diduga-duga sama Alter Ego Nyx. Tapi permasalahannya ini Enigma Galaxy ketika Pixie udah ngebuka inisiasi yang bagus kayak tadi harus langsung di follow up dengan cukup cepat. Dan bahkan mungkin sekarang jadi PR juga buat Enigma Galaxy gimana caranya mereka numbangin Agatha yang belum tumbang sama sekali. Masalahnya sekarang WON pun nggak bisa nutup Karakari. Betul. WON nggak bisa nutup Karakari. Ini harus udah ada item defense sih. Iya, tuh kan dia WON kan, aku udah feeling nih, tapi nggak bisa nutup Karakari. Bisanya nutup ke arah Link. Oke, ke Link dia doang adu Link ya, gimana caranya dia mancing supaya Linknya datang ke Fancy Nancy itu bakal rugi. Jangan sampai Stacy-nya diadu. Jadi ketika Fancy Nancy-nya bakal dimasukin sama Link, nah itu dia menang kondisi kalau kayak gitu. Tapi posisinya kali ini, kita lihat para pemain dari tim Enigma Galaxy, mereka masih coba untuk bertahan dan kondisinya mereka tidak terlalu kalah, tidak terlalu lose condition karena mereka memiliki Link, mereka memiliki Kagura, mereka memiliki Kari dan juga ada Pixie di sana. Dan mereka masih bisa membalikan keadaan dan Alter Ego kali ini harus lebih objektif,
harus lebih bisa mengcover atau mengcounter pergerakan dari Nigma Galaxy yang mereka tahu mereka tertumpu dengan adanya seorang Pixie. Iya, betul banget. Dan kita akan melihat tentunya di mana dari Nigma Galaxy mereka udah ngelihat sebenarnya pemain-pemain dari Alter Ego Enix ini udah bisa dapetin momentum mereka untuk melakukan inisiasi ke area lore. Tapi ingat, Nigma Galaxy ini cuma hanya berbeda 4.000 poin aja dari Alter Ego Enix. Kalau mereka dapetin satu shutdown ke arah Agatha aja, ini mungkin bisa ditimbal balik lagi dari segi networknya. Yes, bener lihat Karinya bebas banget. Udah dikasih orange buff, tinggal dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan dia antivirus. Wow, sulit banget untuk menumbangkan seorang Kari. Bahkan even itu fancy Nancy sekalipun. Tapi lihat dari Stacy mencoba untuk mendapatkan satu buah Lord. Standby on position Pixie mencoba untuk mencari posisi. Tapi lihat ada satu buah konsil dibuka, terlihat terkena chain kali ini, terperangkap Pixie. Gak berani masuk, Rune terlalu berbahaya dan lihat Fatalik hingga overturn. Dibalaskan kondisinya, agak terdepan sana dan Navilera bakal coba ditumbangin dan masih ada sprint. One last hit berhasil menumbangkan, tapi di sisi ini posisinya mereka kehilangan 3 pemain. Pixie masih hidup dan bahkan Nao bakal coba untuk mengganggu pergerakan karena tidak ada lagi pergerakan dari seorang Navilera, makanya dia berani dan Agatha masih bisa untuk membalikan keadaan untuk kali ini. Agatha ada Pixie di depan sana, bakal dibalaskan damage setelah besar, lihat side yang diberikan. Pixie Sakaratul Maut menuju ke arah depan. Now apakah ini bisa berhasil mencuri keberadaan dari para pemain tim Nigma Galaxy? Retribution is on point, Agatha down, shutdown dilakukan dan Now juga hilang. Oh my god, ini bencana untuk Alter Ego Enix. Nigma Galaxy mereka berhasil untuk menumbangkan Agatha yang menjadi mimpi buruk dari Nigma Galaxy, dan dimana kita ngelihat lagi-lagi Pixie dengan satu buah Fataling yang selalu connect on point. Ini selalu menjadi inisiasi yang baik dari Nigma Galaxy, dan permasalahannya run-run ini nggak setebal mungkin nomor-nomor yang lain ya. Dengan Grok yang sekarang udah di nerf, menurut aku ini udah sulit banget, apalagi dia ketemunya sama tipikal-tipikal Navilera yang menjadi tank killer. Ini bakal sulit banget dari run-run, dia nggak bisa maju semena-mena, dan yang pastinya dia juga harus nungguin ketika Pixie ini udah mulai ngebuka dengan satu buah Fatalingnya, baru dia bisa untuk nge-cover teman-temannya. Yes, this is disaster atau ini bencana ya guys ya. Oke, ini agak sedikit berat, tapi lihat Stacy masih coba untuk mendapatkan satu bolot di atas. Retribution pun digunakan, mau nggak mau Pixie udah mengeluarkan satu buah konsilnya. Terperangkap di depan sana, turret dipecahkan, best turret di arah top lane. Nigma Galaxy membalikan keadaan seperti yang sudah kuduga di arah late game. Mereka memiliki power yang kuat. Wildcard dikeluarkan, Rune nggak bakal bisa nahan damage dari seorang Navilera kembali. Ingat itu, jangan lupakan, ini Kari Momocan, ini Kari. Iya betul, dan dua inhibitor turret kali ini sudah mulai digunduli oleh pemain-pemain dari Nigma Galaxy dan berfokus untuk ngedapetin turret di area bawah terlebih dahulu, dan Pixie belum ngebuka Fatalingnya, bener-bener kasih space aja biar Navilera udah masuk, tapi kali ini lihat udah mulai dibuka, Fatalingnya connect dan bahkan Melee mengincar ke area backline. Now tumbang kali ini, tapi ternyata pemain-pemain dari Alter Ego X bener-bener dipukul mundur. Navilera mendapatkan triple kill-nya, namun belum ada super minion yang masuk dari area tengah, namun di area bawahnya kali ini masih bisa di-clear oleh Nancy dan juga Agatha sembari menunggu pemain-pemain dari Alter Ego Enix untuk revive. Untungnya Melen ini sekarat loh. Kalau dia nggak sekarat itu tadi bisa dipaksa one strike push. Dia harus tunggu kembali, reset kembali. Reset lagi. Nah ini nih lihat. Dengan ada Navilera yang bebas melakukan freighting yang overturn dikeluarkan. Satu-satunya yang bisa diselamatkan adalah di sini Agatha. Itu gunain chainnya di situ Cimo, ngerti Iya gak? betul. Jadi dia nggak pakai side, kan dia dari tadi pakai side untuk bisa numbangin yang masuk ke arah area Fataling. Nah mau nggak mau sekarang chainnya itu digunain untuk cover. Jadi Fatalingnya itu jadi kosong, ngerti nggak? Fatalingnya itu jadi nggak ada follow up. Mau nggak mau itu yang bisa dilakukan sama Agatha sekarang. Yes. Ini bakal lebih seru lagi, dan lihat itu dari seorang Kari tidak pakai Athena Shield. Dia nggak pakai Athena Shield aja, nggak bisa ditumbangin. Gimana dia pakai Athena Shield? Ada Thunderbolt, ada antivirus, Athena Shield, nggak bakal bisa mati. Itu sama Agatha pun, Agatha bisa di-outplay kembali. Oke. Dan kita akan melihat dengan adanya permainan dari Nigma Galaxy yang mencoba untuk membalikan keadaan sekarang. Posisi dibalikan dengan cukup cepat ketika mereka berhasil untuk hampir men-wipe out pemain dari Alter Ego Enix, dan kali ini lotnya akan tentunya dengan cukup cepat ditumbangkan, tapi Run sudah mulai berada di area depan tuh, udah nggak ada Tempest of Blade, tapi Pixie masih punya satu buah
Fataling yang bisa digunakan. Dan Agatha berada di paling depan, dia harus berhati-hati karena dia maju sendirian. Masih punya flicker untuk mundur dan bahkan masih punya Winter Truncheon. Tapi permasalahannya Lordnya mulai dipok begitu saja. Dan apakah, Navilera yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Flame shotnya is on point. Alin, flame shot yang on point tapi Pixie kali ini masih mau lebih. Flicker digunakan, perfect match supaya berhenti pergerakannya. Tapi lihat di arah belakang sana. 1 poin telah diamankan, Pixie ter-take down. Stacy mundur ke arah belakang, bisa dibalaskan kembali. Dan bahkan di sini Navilera punya immortality. One last hit. Dan bahkan tahan di sini posisi dari Fancy Nancy. Lihat gak pecah dari 1 buah damage yang diberikan. Tapi sayang sekali tidak bisa terlalu lama karena Crunchy is coming for you. Fancy Nancy must go down. Tapi lihat posisi depan sana dari seorang Rune. Dia bakal coba untuk menuju ke arah seorang Navilera. Navilera lagi-lagi masalah yang besar untuk Altrigonix. Bener, Navilera. Dan ini pemain-pemain dari Altrigonix nggak ada yang bisa langsung terjun ke area backline kecuali Agathanya datang dari area blind spot ke arah belakangnya. Masalahnya Nao ini juga udah bakalan pedes banget dicicil sama seorang Navilera, tapi kali ini Agatha bakal coba dipukul mundur main lane dengan 1 buah Tempest offlane sudah connect dan bahkan Lordnya kali ini sudah mulai masuk 2 pemain tumbang dari Altrigonix dan bahkan Agatha mencoba untuk menahan sekuat mungkin dan masih bisa di-defend atau enggak karena pemain-pemain dari Enigma Galaxy akan memaksakan game yang kedua. Altrigonix terpaksa harus bermain lagi di game yang ketiga nantinya. Yes, yang sudah aku bilang bahwa game ini karena late game dan itu mereka punya 3 poin.